Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun 25,49 poin atau minus 0,36% ke level 7153,10. IHSG hari ini sempat menguji resist lagi yang ada di 7193, namun akhirnya ditutup koreksi dan closingnya minus sedikit di angka 7153. IHSG masih ada peluang untuk menguji resist lagi untuk hari Jumat besok. Cermati apakah mampu dijebol apa enggak kalau misalkan emang naik. Namun bila kita lihat dari historinya, di bulan September biasanya IHSG cenderung turun. Bila kita lihat dari seasonality-nya, biasanya emang IHSG itu di bulan September merah. Ini merah 5 kali, yang ini enggak dihitung ya karena masih berjalan bulan September. Dan hanya hijau 4 kali dalam 10 tahun terakhir. Bila kita lihat dari 5 tahun terakhir, malah IHSG turun 3 tahun, hanya setahun hijau. Dan untuk September yang tahun ini, untuk sementara ini masih merah. Jadi bagi Anda yang emang belum beli, siap-siapkan cash untuk beli di akhir bulan untuk saham-saham bagus yang harganya diskon. Nah, di saat IHSG ditutup turun hari ini, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 4 saham sektor media dan juga teknologi. Yang pertama ada saham Gotoh, kemudian MTech, MNCN, dan yang terakhir ada saham Buka. Bagaimana prospeknya untuk hari Jumat besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Gotoh atau Gotoh Gojek Tokopedia Tbk. Gotoh hari ini ditutup turun 12 poin atau minus hampir 4% ke harga 290. Ada 6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 181 miliar. Asing hari ini net buy meskipun harganya turun. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi terlihat jelas dipimpin oleh broker KZ yang net sell 1,2 juta lot, kemudian broker CC yang net sell 761.000 lot. Dari segi teknikal, Gotoh hari ini ditutup turun lagi, bahkan openingnya sudah gap down. Kemarin closingnya di angka 302, hari ini openingnya itu langsung di 300, hanya satu tick ya, tapi sudah membentuk gap. Kemudian turun dan akhirnya closing di 290. Untuk besok, Gotoh masih ada risiko untuk melanjutkan koreksinya dengan titik yang bisa cermati sudah dekat, ada di 286. Cermati di titik ini apakah mulai ada pantulan apa enggak. Kalau misalkan mulai ada pantulan, cermati besoknya apakah dilanjutkan dengan candle hijau. Bila itu yang terjadi, Anda bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata besok supportnya dijebol di 286, ada resiko turun lebih lanjut menuju ke 274. Di sini dalam beberapa waktu terakhir belum pernah dijebol. Jadi kalau misalkan ini dijebol waktu Gotoh masih turun, maka ada risiko Gotoh koreksi lebih dalam lagi. Itu skenario bila ternyata Gotoh turun. Namun bila ternyata yang terjadi sebaliknya, besok ditutup hijau, titik yang bisa cermati resist terdekatnya ada di 308, kemudian di 320. Titik-titik ini bisa Anda cermati. Yang kedua ada saham MTech atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. MTech hari ini ditutup turun 30 poin atau minus 1,57% ke harga 1.880 per lembar saham. Ada 61.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 11,5 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Bila kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya MTech itu sudah net sell sejak tanggal 18 Agustus hingga hari ini, kecuali tanggal 30 Agustus yang lalu. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker YP dan juga BK. Dari segi teknikal, MTech trennya masih sideways. Dengan hari ini sempat menguji resist namun tidak mampu closing di atasnya, yaitu di angka 1920. Hari ini tidak mampu bertahan di atas ini, malah ditutup koreksi di angka 1880. Untuk besok, MTech masih bisa cermati apakah lanjut turun atau akan menguji resist lagi. Kalau misalkan koreksi, titik yang bisa cermati ada di 1815.
cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, Anda bisa mulai cermati untuk beli dulu, tunggu candle besoknya apakah masih hijau atau merah lagi. Namun bila ternyata closingnya di bawah sini, maka ada resiko turun lebih dalam, dengan resikonya bisa dibawa turun yang pertama menuju ke 1725, atau bahkan kalau misalkan jebol arahnya menuju ke 1605. Ini support-support terdekat untuk sama MTEK. Namun bila yang terjadi sebaliknya, alias MTEK ditutup hijau dan closingnya di atas resist yang ada di sekitar sini 1920, maka ada peluang MTEK melanjutkan kenaikan dengan target terdekatnya ada di sekitar sini 2090, kemudian di 2240. Yang ketiga ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Hari ini MNCN ditutup turun 20 poin atau minus 2,18% ke harga 895 per lembar saham. Ada 309.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 27,8 miliar. Asing hari ini net sell, sudah net sell dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker DH, DR, dan juga JJ. Dari segi teknikal, MNCN dalam beberapa waktu terakhir itu selalu menguji resist yang ada di 925, namun belum berhasil dijebol hingga hari ini. Hari ini malah ditutup turun dan menuju area supportnya yang ada di 890. Cermati apakah besok 890 dijebol apa enggak. Kalau misalkan masih mampu bertahan, bagi yang sudah punya Anda bisa mulai hold, atau misalkan ini sudah mulai ada pantulan, bagi yang belum punya bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata closingnya di bawah 890, resikonya bisa dibawa turun menuju ke support terdekat selanjutnya yang ada di 845. Namun sebaliknya, bila ternyata MNCN hijau, titik yang bisa cermati ada di sini tetap di 925. Kalau ini mau dijebol, berarti MNCN breakout dari fase sideways-nya dengan target terdekat ada di sini 955. Kalau misalkan ini mau dijebol, ada peluang menuju ke resist selanjutnya yang ada di 1020. Yang terakhir ada saham Buka atau Bukalapak.com Tbk. Buka hari ini ditutup turun 8 poin atau minus 2,66% ke harga 292 per lembar saham. Ada 1,9 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 55,8 miliar. Asing hari ini net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AZ dan juga AI. Dari segi teknikal, Buka hari ini ditutup merah lagi, sempat nyentuh MA60 untuk hari ini, sementara masih mampu bertahan di atasnya. Nah, bila besok dilanjutkan dengan candlenya hijau, apalagi closingnya di atas 298, maka Buka berpeluang mantul dengan target terdekatnya yang pertama ada di sini 312, kemudian di sekitar sini 332, selanjutnya titik yang bisa cermati ada di 356. Namun sebaliknya, bila ternyata besok closingnya di bawah 290, ini yang perlu diwaspadai karena ada resiko untuk yang pertama nutup gap dulu. Di sini ada gap ya, jadi ada resiko kalau misalkan dijebol, resikonya bisa menuju ke 270. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih turun lagi, resikonya bisa dibawa turun menuju ke sekitar 248. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor teknologi dan juga media yang bisa Anda cermati untuk perdagangan besok hari Jumat tanggal 2 September 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.